Saudara, pada masa teknologi yang berkembang dengan cepat dan berbagai variasi ini, masih bisakah orang mendengar suara Tuhan? Masih adakah orang yang dapat mendengar suara Tuhan seperti dalam kisah di dalam zaman kitab suci? Saudara-saudara, siapakah yang dapat mendengar suara Tuhan? Saudara, Tuhan adalah Maha Kuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Dia bisa berbicara kepada orang yang dikehendakinya, baik itu orang yang paling jahat dan juga orang benar. Saudara-saudara, bagi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup menurut firman Elohim, maka mendengar suara Elohim atau mendengar suara Roh Kudus itu hal biasa. Mendengar suara Elohim Yahweh adalah dasar kita melangkah dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Elohim yang dilahirkan oleh Elohim secara roh karena dia itu roh adanya. Saudara-saudara, ada rahasia berkat yang luar biasa. Di dalam kitab Devarim atau ulangan 28 ayat 1 dan 2. Dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu. Saudara-saudara, janji berkat dan berkat itu bukan menurut pandangan sebagian orang dunia ini. Kalau bilang berkat itu mesti uang atau harta benda. Bukan, saudara. Berkat yang dijanjikan Yahweh Elohim bagi yang mendengar suaranya adalah berkat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam seluruh apa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Berkat ini menyeluruh. Dan berkat itu atas kasih karunia-Nya bagi orang yang mau mendengar, melakukan dengan setia dan benar firman-Nya. Berkat apa yang dijanjikan bagi orang yang mendengar dan taat padanya, saudara-saudara? Berkatnya luar biasa. Dimanapun kita berada, diberkati. Berarti ada keselamatan, kelancaran, kedamaian, keamanan. Juga buah kandungan dibuat sehat, normal. Yang beternak, kemudian yang bertani, berkebun, hasilnya, hasil bumi, hasil ternak diberkati. Bahkan anak lembu, anak domba diberkati. Dan bakul, tempat adonan, atau istilah lain yang pekerjaannya memproduksi sesuatu, diberkati. Kemudian diberi kekuasaan menang atas segala musuh. Dan musuh yang tidak kelihatan adalah setan. Dan kita yang taat dijadikan umat kudus milik Yahweh. Dan kita juga diberkati dalam bentuk harta benda. Juga diberikan hujan pada musimnya. Segala pekerjaan dan usaha kita diberkati. Mampu meminjami orang lain. Tidak terikat dengan hutang tapi malah bisa meminjami. Menjadi kepala dan bukan ekor. Akan terus mengalami kenaikan. Segala hasil pekerjaan usaha kita diberkati. Segala bangsa akan melihat kebesaran nama Yahweh atas kita. Dan mereka gentar. Dan lumbung atau persediaan barang yang kita miliki diberkati, saudara. Berarti bukan hidup kemiskinan, kepelaratan, tapi hidup dengan segala kelimpahannya. Itulah, saudara, janji berkat berkaitan dengan mendengar suara Elohim. Sekarang, saudara, bagaimana kita bisa mendengar firman-Nya? Ada banyak cara yang kita bisa baca di dalam kitab suci, saudara. Ya, jadi dari banyak cara ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk
cara apapun itu adalah kedaulatan Elohim, Yahweh, yang mau bicara kepada kita. Mau pertemuan langsung, mau melalui malaikatnya, suaranya, itu tergantung kedaulatan Elohim. Oleh karena itu kita perlu mengerti cara-cara yang pernah terjadi Elohim berbicara kepada manusia. Yang pertama, lewat pertemuan langsung. Seperti Yahweh berbicara kepada Adam, kepada Abraham, kepada Mose. Nah, saudara-saudara, itulah saudara yang terjadi kepada Adam di Taman Eden. Dia banyak berbicara kepada Adam. Adam menanggapinya dan seterusnya. Juga kepada Abraham, kepada Mose. Atau lewat suara langsung, saudara, seperti Samuel. Di dalam kitab 1 Samuel 3 itu kita melihat, bisa membaca, dan di situ terlihat sekali. Dia benar-benar mendengar suara sampai 3 kali, saudara. Jadi dalam keadaan terbuka, jadi dalam keadaan biasa, melalui telinga jasmaninya dia mendengar. Juga Saul, saudara, dalam kisah 9 ayat 3 sampai 6. Dia betul-betul mendengar dia berbicara. Luar biasa ini, saudara. Dan itulah yang terjadi. Atau melalui malaikatnya, Elohim berbicara seperti kepada Abraham, kepada Mose, kepada Elia, kepada Yesaya, Filipus, atau Saul. Nah, kita melihat di sini Yesaya ditemui malaikat yang bernama Seraf, ya. Kemudian diurapi, kemudian Yesaya diutus, ya, untuk memberitakan firman Elohim. Kepada Filipus, Yahweh menemui Filipus, mengutus untuk menemui sida-sida. Juga Yahweh melalui malaikatnya mengangkat Filipus, ya, meninggalkan sida-sida ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Itulah saudara contohnya, saudara. Malaikat bentuknya seperti apa? Ya tergantung malaikatnya, mau bentuk manusia atau mau bentuk yang lain. Ya, yang jelas suara Yahweh disampaikan melalui malaikatnya atau melalui penglihatan, saudara. Nah, ini di dalam kitab Yoel 2 ayat 28, Yahweh Elohim menjanjikan salah satunya adalah memperoleh penglihatan atau vision. Orang-orang yang pernah mengalami ini luar biasa, saudara. Melalui penglihatan, jadi rohnya itu dibukakan dengan alam roh yang lain, saudara. Dan di alam roh yang lain, itulah suara Elohim didengar oleh Abraham, oleh Yeskiel, oleh Daniel, oleh Zakaria, oleh Saul, oleh Yohanan misalkan. Misalkan kepada Yeskiel di Yeskiel 8. Yeskiel diberitahu lewat satu penglihatan. Dia ditunjukkan kepada bait suci dan apa yang terjadi dalam bait suci. Dia diperlihatkan putri-putri Yerusalem yang katanya memanggil nama Yahweh, tapi di situ sembunyi-sembunyi meratapi Dewa Tamus. Satu penyembahan berhala, kekejian di hadapan Yahweh. Juga sejumlah tua-tua Israel menghadap ke timur, sujud menyembah kepada Dewa Matahari. Itu juga orang-orang yang menjijikkan di hadapan Bapa, yang berkhianat terhadap imannya. Saudara, itu contohnya. Jadi Yeskiel manusia biasa, tidak mengerti yang terjadi sesungguhnya di bait suci. Taunya bait suci itu orang-orang suci melakukan yang suci bagi Yahweh. Ternyata ada yang melakukan kejahatan di dalam bait suci melalui apa, saudara? Penglihatan roh. Itulah, saudara, juga Yohanan, saudara. Dia memperoleh penglihatan. Rohnya dibawa ke alam roh. Di dalam alam roh itu Yahweh berbicara kepada Yohanan. Dan salah satu hasilnya, saudara, kitab Gilyahna atau Wahyu itu ditulis oleh Yohanan. Hasil pertemuan percakapannya dengan Yahweh, ya, melalui penglihatan. Itulah, saudara. Nah, Yahweh kalau berbicara bisa lewat malaikatnya, tua-tua di surga dan seterusnya.
Tapi yang jelas ini lewat penglihatan, maka akan terjadi interaksi, komunikasi, dan Yahweh yang roh adanya, malaikat-malaikat yang roh adanya berbicara kepada umatnya yang dikasihnya di dalam alam roh itu. Itu penglihatan, saudara, sesuatu yang luar biasa. Jadi itu sesuatu yang bisa kita alami, saudara. Ya, itu penglihatan melalui kitab suci. Contohnya Sida-Sida dan Filipus. Nah, saudara tahu Sida-Sida sedang membaca suatu kitab suci. Filipus diutus Yahweh, ya, kemudian menjelaskan arti nats di dalam kitab suci. Sida-Sida itu menjadi orang yang percaya kepada Yahweh. Jadi melalui kitab suci, Sida-Sida itu mengerti keselamatan. Juga jemaat mula-mula, saudara, dia tekun membawa kitab suci, memberi kitab suci. Dulu kitab Tanak yang tertutup baginya, sekarang melalui Roh Kudus kitab suci menjadi terbuka, terang bagi ini. Atau melalui karunia manifestasi Roh Kudus. Itu tertulis dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Contohnya perkataan hikmat, perkataan marifat atau pengetahuan, nubuatan, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Itu salah satunya, sudah. Melalui itu Yahweh berbicara. Perkataan hikmat. Hikmat itu bukan hikmat duniawi, bukan hikmat dari buku-buku, bukan hikmat dari orang-orang terkenal. Tapi hikmat itu hikmat dari Roh Kudus, hikmat dari atas, yaitu dari Yahweh sendiri, diberikan pada orang tertentu yang dikaruniai Roh Kudus itu mengucapkan kata-kata apa yang ada di dalam rohnya keluar. Dan itulah, saudara, perkataan hikmat. Dan hikmat itu menyelesaikan segala sesuatu. Contohnya, saya pernah mengalami ini di satu pertemuan doa begitu. Ada seorang yang didoakan kelepasan, sampai semuanya mendoakan, saudara, tidak keluar-keluar. Dan orang itu sampai 1 jam itu cuma manifest terus dengan teriak-teriak, menjerit-jerit, kesakitan, jungkir balik, tapi rohnya diusir tidak keluar, saudara. Dan mereka mengusirnya adalah cuma roh jahat, ya, roh najis, diusir nggak mau keluar, saudara. Setan diusir, namanya tidak juga keluar. Akhirnya dalam hal itu tiba-tiba saya memperoleh satu perkataan yang ditaruh di dalam hati saya. Roh yang menguasai dia namanya roh Hu, yaitu roh bela diri yang dipegang dia selama bertahun-tahun, yaitu roh Hu yang menguasai dia. Kemudian saya katakan, orang itu dikuasai namanya roh Hu, usirlah roh Hu itu. Kemudian secara perentak ngusir, disebut namanya roh Hu. 3 kali diucapkan, orang yang kelepasan itu didoakan tuh terbang ke atas, kemudian muter-muter, jatuh, teriak-teriak. Akhirnya apa? Rohnya keluar, saudara. Roh itu keluar dalam bentuk kilatan api kebiruan ke atas, dan dia rebah. Saat itu juga dia sadar, normal. Nah, itu perkataan hikmat, saudara, dalam situasi khusus. Perkataan marifat adalah perkataan pengetahuan. Itu seperti pewahyuan, kita nggak tahu, tapi dibuat Elohim tahu. Ya. Kemudian nubuatan di dalam kitab suci itu adalah isinya itu meneguhkan, ya, menghibur, menguatkan. Itu adalah nubuatan, saudara. Biasanya ini orang-orang yang diurapi Roh Kudus yang sewaktu-waktu dipakai untuk mengucapkan kata-kata itu, atau teguran, atau menyatakan hal-hal yang akan datang, itu bisa. Nah, nubuatan itu seperti pengajaran, tapi diucapkan langsung oleh orang yang pas saat itu dikaruniai manifestasi, yaitu nubuatan. Itulah, saudara-saudara, seperti saya alami dalam satu persekutuan begitu, pas kusuk-kusuknya, kemudian saya dapat pernyataan bahwa di ruangan ini ada seorang pendeta yang nampaknya suci tapi melakukan banyak kejahatan.
Saya tidak sebutkan dalam hal ini kejahatannya, tapi ada. Kemudian itu saya ucapkan. Dan saya katakan, Tuhan ingin bertobat saat ini juga, maka hidupnya akan berubah total, diberkati luar biasa. Akhirnya saudara, hening sejenak, akhirnya satu orang tuh, seorang pendeta berteriak-teriak. Dan akhirnya dia mengakui kesalahannya, kemudian bertobat. Ya, itulah saudara yang terjadi. Jadi yang saya tidak tahu, belum kenal orang itu, tadi dibuat Elohim, saya sebagai sarana saja mengucapkan kata-kata, ternyata orang itu dikasih Yahweh, dibebaskan. Juga membedakan bermacam-macam roh. Ada banyak roh, saudara. Kalau di karunia mengerti, saudara. Ya, roh inilah yang bisa mempengaruhi banyak orang, saudara. Kan di dunia ini banyak roh. Roh-roh ini bisa mempengaruhi pikiran, perilaku seseorang. Nah, kalau kita di dalam Roh Kudus bisa mengerti itu roh dari Yahweh atau bukan. Kalau itu roh dari Yahweh, maka meneguhkan. Kalau tidak, biasanya menyesatkan. Dan kita akan tahu kalau mengalami ini, saudara. Karena berbahasa lidah, itu bahasa lidah adalah bahasa komunikasi rahasia antara seorang manusia dengan Yahweh Roh Tuhannya. Biasanya meneguhkan iman seorang itu. Tapi kalau bahasa roh diucapkan dari persekutuan orang-orang kudus, kemudian ada yang menafsirkan atau orang itu sendiri yang menafsirkan, biasanya bahasa lidah ini sama dengan nubuatan yang membangun, menghibur, menyatakan yang akan datang, menegur, dan sebagainya. Selanjutnya, saudara-saudara, suara Elohim bisa diterima melalui mimpi. Itu juga sudah dinyatakan, dinubuatkan di dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Yosef dan Miriam dapat pernyataan bahwa dia akan melahirkan seorang anak namanya Yesua. Itu dia peroleh dalam satu mimpi. Di dalam mimpi itu dia ditemui malaikat, kemudian dia bicara. Dan Yosef Miriam taat. Kemudian orang-orang Majus pertama mau mencari tempatnya Yosef Miriam untuk menemui bayi Yesua itu. Orang Majus menemui dulu di kerajaan Herodes, menemui Herodes. Kemudian sama Herodes dipesan, cari aja. Nanti kalau sudah ketemu, kembali ke sini, cerita pada saya apa yang kau lihat di sana. Nah, di dalam Matius 2 ayat 12 itu, saudara, setelah orang Majus ini ketemu dengan Miriam, Yosef, dan Yesua, kemudian ketika dia mau pulang malamnya, dia bermimpi ditemui malaikat. Dikatakan jangan kembali ke Herodes, tapi carilah jalan lain untuk pulang. Orang Majus ini taat, saudara. Itulah, saudara, yang terjadi. Jadi lewat mimpi bisa, hati nurani juga bisa. Di dalam kitab Tehillim 16 ayat 7, Ibrani 5:14, 1 Timotius 1:18 ayat 20, hati nurani adalah pusat roh manusia yang bisa mendengar firman Yahweh yang lembut dan penuh kasih serta merasakan kehadirannya. Hati nurani bisa tercemar dengan ragi dunia atau ajaran sesat dan tertutup oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan. Dalam keadaan ini sulit mendengar suara Roh Kudus. Jadi saudara, melalui hati nurani ini banyak orang mendengar. Jadi bentuknya gini, saudara. Saudara berdoa, kemudian saudara tenang. Tidak memikirkan apapun, tenang. Nanti suara hati nurani, suara terdalam dari hati saudara yang sangat lembut, sangat lirih, itu akan saudara dengar. Dan itulah petunjuk dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sudah berdoa di dalam nama Yesua, mungkin saudara sedang merenungkan satu kitab suci, nats kitab suci, sedang berdoa menggumuli sesuatu. Suatu saat hati nurani saudara bisa dipakai Roh Kudus untuk berbicara kepada saudara, yaitu firman Yahweh melalui hati saudara. Latihlah saudara hati nurani saudara. Kalau terlatih luar biasa, nanti saudara dimanapun bisa mendengar suara Elohim melalui hati nurani ini yang sudah terlatih. Suara hati nurani itu, saudara,
suara yang sangat indah, penuntun hidup kita. Atau kita juga bisa mendengar firman lewat khotbah atau pengajaran, ya. Tapi tidak semua isi pengajaran khotbah menjadi suara Elohim pada seseorang yang mendengarkannya, tetapi bagian dari pengajaran atau khotbah tersebut. Jadi kalau khotbahnya 45 menit, saudara, banyak hal diceritakan. Mungkin hanya satu kalimat dari pembicara itu yang menjadi suara Elohim bagi saudara. Itulah saudara, lewat khotbah atau pengajaran. Kemudian sekarang kita melihat hambatan dan penghalang kita untuk mendengar suara Yahweh. Yang pertama adalah penghambatnya itu hati nurani yang jahat atau rusak atau gelap. Hati nurani yang sudah dikuduskan darah Yesua yang belum terlatih. Nah, ini saudara-saudara. Rusaknya hati nurani itu seperti itu, saudara. Atau kantuk, tidur saat firman-Nya disampaikan. Atau saudara baca kitab suci berjam-jam tapi hanya 5 menit bacanya, merenungkan terus tertidur. Nah, itu bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Contohnya, Etiko saat mendengarkan khotbah, tidur, malah jatuh, ya. Saudara, banyak orang merasa kantuk saat mendengar firman-Nya. Nah, ini harus waspada dan harus cari sebabnya, saudara. Harus dibereskan. Karena kalau setiap dengar firman kantuk, nggak beres itu. Setiap baca kitab suci kantuk, itu nggak beres. Rohnya tidak beres, hati nuraninya tidak beres, jiwanya tidak beres. Pasti ada sesuatu yang menjadi penekan dalam hidup itu. Dan kebanyakan itu adalah ikatan tekanan roh-roh jahat. Harus diberesin itu, saudara. Tidak mau dengar firman-Nya. Nah, ini saudara. Memang tidak mau, ya sudah, tidak akan pernah dengar firman-Nya. Atau ada prasangka buruk. Jadi sudah prasangka, masa orang bisa mendengar suara Tuhan? Itu mesti suara setan, suara bisikan iblis, bisikan setan gitu. Orang dunia sudah prasangka buruk dulu. Itu suaranya hatinya sendiri. Nah, itu nggak akan dengar suara Tuhan selamanya, saudara. Orang yang berprasangka buruk seperti itu. Pikiran dan hati yang sudah terisi penuh dengan nilai-nilai ajaran salah atau sesat. Isinya itu pikiran hatinya, misalkan orang yang sudah terisi kuat tentang paham Trinitas, dia tidak akan bisa menerima bahwa Elohim yang sudah mewujudkan diri dalam manusia itu namanya Yesua. Sehingga Elohim yang namanya Yahweh itu ya sama saja dengan Yesua. Orang nggak bisa terima itu. Yahweh Echad itu ditafsirkan secara Trinitas, saudara. Jadi nggak akan ketemu. Karena apa? Isinya sudah Trinitas. Dan ingat, saudara, paham Trinitas bukan dari Elohim, tapi dari orang tertentu yang disesatkan oleh roh penyesat itu. Itulah, saudara-saudara, contohnya. Ya, sudah dipenuhi dulu dengan nilai ajaran yang salah atau sesat. Sulit mendengar suara Elohim. Hati yang kacau, ya, isinya macam-macam. Tidak mau atau tidak tekun baca dan renungkan kitab suci. Nah, bagaimana bisa mendengar? Karena dari kitab suci itulah Yahweh bisa berbicara kepada banyak orang. Terlalu banyak mendengarkan suara-suara dunia, ya, suara temannya, suara tetangga, suara-suara orang-orang yang tidak kenal Yahweh. Terlalu banyak mendengar, akhirnya suara Elohim melalui hati nuraninya tertutup. Karena dia lebih banyak mendengar suara dunia. Kemudian apa yang didengar itu dipercayai dan menjadi pengaruh di dalam hidupnya. Akhirnya apa? Dia sangat sulit untuk mendengar suara Elohim karena sudah terpengaruh perilaku sikapnya dari suara dunia itu, sudah. Itu akan berdampak pada pola hidupnya yang ditentukan oleh apa kata orang tentang saya. Dan bukan apa kata Elohim tentang saya. Harusnya Elohim kan berbicara tentang kita itu di dalam kitab suci.
Kita itu siapa? Misalkan kita adalah putra Elohim. Kita adalah rumah Ruach Kudus. Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Itu kan di kitab suci. Saya adalah garam dunia. Tetapi karena dia banyak mendengar suara dunia, orang-orang yang tidak kenal Yahweh, tidak kenal kebenaran secara utuh, artinya kalau orang bilang tentang kita itu jelek, nah kita melihat diri kita itu saya jelek. Orang bilang kita ini sok suci, maka kita melihat saya itu sok suci. Jadi merasa apa? Berubah-ubah saudara hidupnya. Kepercayaan dirinya berubah-ubah. Itu orang yang ditentukan apa kata orang tentang saya. Itu banyak dialami orang saudara. Kalau seperti ini harus bertobat dan kembali kepada kitab suci. Atau terlibat dalam dunia kegelapan. Ya, ada dukun, ramal, jimat, penyembahan arwah leluhur, benda-benda ritual, ya, benda berhala, mistik dan sebagainya. Nah, itu jelas sangat sulit mendengar suara Elohim, tapi akan cepat dan mudah mendengar suara roh jahat. Jiwa yang sedang kacau, sedang stres, depresi, takut, khawatir, marah, sedih, kecewa, jengkel, dongkol, dan seterusnya, cemburu, prasangka, benci, tidak mengampuni, itu nggak bisa dengar suara Elohim. Karena apa? Hati nuraninya rusak, saudara. Karena itu Yahweh bicara, kalau kamu berdoa, kalau ada sesuatu dengan orang lain, ampuni dulu, selesaikan dulu. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini, saudara. Kalau ini sudah stresnya, takutnya, jengkelnya, cemburunya itu hilang, saudara berdoa, saudara bisa mendengar suara Elohim. Tapi kalau doa masih ada kedengkelan, tidak ada pengampunan, prasangka, sedih, khawatir, hati nuraninya tertutup untuk Yahweh berfirman, sehingga kita tidak bisa mendengar. Karena itu selesaikan dulu jiwa yang kacau ini menjadi tenang, dan firman mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Karena apa ada kekuatan? Ada dengar suara Elohim. Atau tidak pernah diajar tentang mendengar suara Elohim. Di dalam Hosea 4 ayat 6 itu apa? Imam-imam tidak mengajarkan jemaatnya tentang Elohim, tentang mendengar suara Elohim, tentang kebenaran Elohim. Akhirnya apa? Hidupnya cuma aktivitas gereja, kehilat, aktivitas kerohanian yang itu dianggap sudah cukup. Tidak perlu dengar suara Elohim. Jadi orang menganggap mendengar suara Elohim itu ya dari khotbah saja, dari kitab suci saja. Mendengar suara Elohim itu zamannya dulu, kita tinggal menikmati saja. Itu juga anggapan-anggapan yang salah, saudara. Itu menyesatkan. Itu namanya membuat jemaat sesat. Itu tanggung jawab para pemimpin pengajar ini yang menyesatkan, tidak mengajar jemaatnya untuk mendengar suara Elohim. Kemudian saudara, bagaimana cara menguji atau ngecek suara Elohim itu benar atau tidak, saudara? Yang terutama adalah dengan kitab suci. Terjemahannya yang benar ya. Kalau apa yang kita dengar langsung itu sesuai kitab suci, berarti benar dari Elohim. Tapi kalau bertentangan dengan kitab suci, berarti tidak benar. Itu suara dunia atau suara hati. Jadi semua dicek di kitab suci. Kalau tidak bertentangan ya sudah kita terima, kita lakukan. Atau dicek juga dengan karunia membedakan roh-roh. Untuk yang ada karunia, kalau tidak ada karunia membedakan roh ya dengan kitab suci saja, saudara-saudara. Itulah yang terjadi. Tapi kitabnya terjemahan yang benar, saudara. Saya pernah beberapa tahun lalu berdoa ditunjukkan bahwa bumi itu bentuknya lingkaran dan datar. Saya cari di kitab suci, saudara. Di saya itu yang saya temukan bulatan bumi, berarti bumi itu bulat. Dan saya masih meragukan, wah itu bukan suara Elohim. Tapi beberapa tahun kemudian setelah memperoleh dari terjemahan kitab suci yang benar, ternyata di dalam teks itu tertulis circle of the earth, berarti lingkaran bumi. Ya,
Kemudian di dalam bahasa Ibrani saya temukan kata cuk, itu lingkaran. Berarti apa? Benar yang saya dengar dulu. Tapi karena saya cek dengan kitab suci dengan terjemahan yang salah, menjadi tidak benar. Ah, ini saudara-saudara, perlunya kita memahami kitab suci dengan terjemahan yang benar. Dan iman itu perlu juga tindakan, saudara. Jadi ada 3 langkah. Dengar firman Yahweh, kemudian taat pada firman-Nya. Taat itu maksudnya gini, saudara. Kalau itu berupa janji, harus dipercayai sepenuhnya. Kalau suara itu berarti perintah, kita lakukan dengan setia dan benar. Kemudian yang ketiga, berani menyatakan atau melakukan. Nah ini, berani melakukan atau menyatakan. Karena kalau suara Elohim melawan arus dunia, itu tantangan bagi saudara. Kalau mau menyukakan hati Bapa Yahweh, saudara harus berani melakukan firman itu meskipun berbeda dengan pendapat para pendeta-pendeta atau paham denominasi gereja yang umum. Atau berbeda dengan pandangan buku-buku ilmiah. Saudara harus berani menyatakan bahwa yang benar adalah yang dari Elohim. Nah, ini dibutuhkan keberanian, saudara. Dan setiap orang yang mendengar